Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Olin Anita Putri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai hotspot. Nah, di sini itu ada materi-materi yang bakalan kita bahas ya, teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu ada konsep hotspot. Nah, jadi hotspot di dalam mikrotik adalah sebuah sistem untuk memberikan autentikasi pada user yang akan menggunakan jaringan. Nah, perhatikan pada gambar di sini. Ini itu terdapat satu router yang akan menjalankan fitur hotspot, dan ketika ada klien yang terhubung atau ingin terhubung ke akses internet menggunakan router kita, baik menggunakan wireless maupun wire, maka perlu menggunakan username dan password pada login page yang tersedia. Nah, biasanya login page yang tersedia itu pada halaman web browser. Nah, kita juga dapat melakukan manajemen terhadap user tersebut. Nah, misalkan itu tuh mengatur total penggunaan atau membatasi beberapa besar data yang di-download ataupun dihapus, dan juga dapat mengatur konten apa saja yang dapat diakses dan yang tidak dapat diakses. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya ya, teman-teman. Kalian buat seperti biasa. Lalu untuk tipe kabelnya itu pilih yang visir, ininya itu pakai tipenya itu cloud NAT. Lalu untuk router hotspot kalian itu seperti biasa ya membuatnya, terus kami opsinya kalian hapus. Lalu di sini saya juga membuat Docker Linux. Caranya itu kalian itu bisa ke device, lalu kalian download yang Ubuntu desktop. Nah, kalau sudah selesai itu berarti ada tulisan add to pnet. Jika sudah, kita kembali ke labnya. Lalu di sini kalian pilih ikonnya itu desktop Linux PNG, lalu di sini Ethernet 1, lalu primary console itu RDP. Seperti itu, kalian bisa ikutin saja. Nah, oke, kita bisa ke command prompt. Jalankan sebagai administrator. Ya. Lalu kalian bisa mengetikkan root at 10.0.137.0, masnya itu 255.255.255, lalu IP net. Di sini sudah ya, karena saya sudah melakukan sebelumnya. Nah, lalu kita ke topologinya lagi. Di sini kita ketikkan bisa dulu. Di sini kita bisa mengetikkan IP address print. Nah, di sini mendapatkan IP-nya itu 93 ya, teman-teman. Kita bisa ke winbox-nya. Di sini berarti 93. Di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam inbox-nya ya, teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan mengganti hostname-nya, pergi ke sistem, lalu identity, saya akan samakan sesuai nama di topologinya. Router hotspot. Bisa apply, lalu oke. Nah, lalu selanjutnya kita akan menonaktifkan DHCP client-nya agar si router hotspot-nya itu dapat IP secara statik. Kita ke IP, lalu ke DHCP client, lalu kita disablekan yang ini. Nah, lalu selanjutnya kita ke terminal router hotspot. Nah, di sini kita bisa mengetikkan IP address sama dengan 10.0.137.156/24. Lalu interface di sini interface sama dengan enternya itu ether 1. Lalu kita bisa enter. Lalu ketik IP root at gateway sama dengan 10.0.137.1. Ini tuh dapat dari IP yang ada di VMware ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa enter. Lalu kita bisa mengetikkan IP DNS set server sama dengan 8.8.8. Nah, selanjutnya yaitu konfigurasi hotspot. Nah, sebenarnya konfigurasi hotspot sendiri itu ada beberapa service yang harus kita konfigurasi, seperti DHCP client, firewall, filter, proxy, dan lain sebagainya. Nah, tapi kita itu nggak perlu konfigurasi karena kalau sudah pakai hotspot itu nantinya mereka sudah terkonfigurasi secara otomatis. Di sini kita bisa nyalakan tokennya. Nah, lalu kita bisa login ke Winbox. Di sini kita login menggunakan IP statik tadi 10.0.137.146. Connect. Nah, di sini sudah bisa login. Lalu kita ke IP, pilih yang hotspot. Lalu pilih yang hotspot setup. Interface-nya kita memakai yang ether 2. Kita bisa next. Di sini untuk local address of network-nya, ini adalah IP yang akan tersetting pada hotspot server nanti. Di sini kita bisa copy. Kalau sudah, kita itu pastikan network-nya ini sudah terchecklist ya, yang masquerade network ini sudah terchecklist. Kita bisa next. Nah, di sini untuk DNS servernya kita tambahkan untuk cadangan ya, teman-teman.
kita bisa next. Di sini untuk DNS namanya itu saya memakai hotspot allin.co.id. Jika sudah kita bisa next. Lalu di sini untuk name of local hotspot usernya itu di sini saya akan menggunakan nama Allin. Lalu passwordnya itu 13. Nah, di sini kita bisa buka Docker Linux-nya. Kita bisa klik OK. Ini kita tunggu. Memang prosesnya itu lama ya, teman-teman. Nah, ini sudah bisa. Nah, lalu kita bisa klik yang menu ini. Lalu kalian bisa search terminal. Kita pilih yang ini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita akan mengetikkan IP address. Nah, maka di sini itu sudah ada informasi mengenai IP-nya. Kita bisa close saja. Nah, lalu sekarang kita akan koneksikan dengan hotspot tadi. Kita bisa buka Chrome. Lalu di sini kita bisa mengetikkan microtik.co.id. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, maka tampilannya itu akan seperti ini. Nah, untuk loginnya kita masukkan username tadi. Saya akan nanti menggunakannya itu Allin. Passwordnya itu 123. Jika sudah, kita bisa connect. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman, halamannya. Selanjutnya itu menambahkan user dan cookies. Kita akan membuat user untuk klien lain di sini pada IP hotspot. Lalu pada bagian users di sini kita klik icon plus. Untuk servernya itu al, untuk namanya itu user 1, dan untuk passwordnya itu 1234. Nah, lalu kita jika sudah kita bisa apply, lalu OK. Nah, lalu kita ke IP, ke addresses. Nah, di sini sudah ada IP hotspotnya, yaitu 10.5.50.1 ya, teman-teman. Selanjutnya kita bisa ke Dockernya. Ini kita hapus saja, kita ulang. Lalu kita klik lagi. Lalu kita bisa cari IP-nya, yang IP hotspotnya ya, teman-teman. Nah, di sini itu sudah ada user tadi, user Allin, yang sudah menggunakan hotspot berapa lama. Sekarang kita bisa logout. Nah, di sini walaupun usernya itu sudah logout, tetapi itu usernya itu tetap user Allin karena cookies pada microtiknya itu masih tertanam pada user Allin. Nah, sekarang kita akan coba hilangkan cookiesnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah berada di Winbox, lalu kita pergi ke IP, lalu ke hotspot. Nah, di sini pada server proof yang HS proof satunya kita bisa klik. Ini kita pilih yang tab login. Nah, lalu untuk cookie-nya itu kita hapus checklistnya ya, teman-teman. Nah, lalu jika sudah kita bisa apply, lalu OK. Selanjutnya kita bisa klik pojok kanan ini. Nah, lalu kita pilih yang cookies. Nah, di sini itu pada user Allin-nya itu kita bisa hapus saja. Selanjutnya kita kembali ke Docker Linux-nya. Kita bisa login. Nah, di sini kita itu bisa login. Jadi itu tuh sudah baru ya, sudah tidak pakai user Allin. Sekarang kita akan coba login menggunakan user 1. Lalu passwordnya itu 1234. Jika sudah kita bisa connect. Nah, di sini dia itu sudah bisa login. Jadi kita itu sudah berhasil menghapus cookiesnya. Yang poin terakhir kita yaitu user profile. Kalian bisa ke IP lalu ke hotspot lalu kalian pilih yang user profile. Nah, di sini kita itu bisa manajemen. Nah, misalnya manajemen bandwidth. Nah, dan lainnya. Nah, di sini kita bisa klik add. Di sini untuk namanya itu saya akan menamainya itu hotspot 512. Lalu untuk rate limitnya itu saya akan memakai 512k/512k. Jika sudah kita bisa apply lalu OK. Kita ke user. Nah, di sini kita bisa klik user 1. Nah, di sini pada profil kita pilih yang hotspot 512. Kita bisa apply lalu OK. Kita ke Dockernya. Kita bisa hapus lagi. Lalu kita ke Chrome. Di sini kita cari speedtest, maaf, yang ini ya, teman-teman. Kita pilih yang paling atas.
Nah, di sini kalian bisa klik yang mulai. Nah, jadi ini itu speed sheet atau uji kecepatannya, atau bisa juga dibilang itu sebagai uji bandwidthnya ya teman-teman. Nah, sekian materi saya pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.